Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih berada di bulan Syawal dan bukan hal yang menjadi satu keterlambatan yang kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal khairin wa faidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal puasa dan juga amal-amal yang lainnya di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan keberuntungan dan yang berbagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, berkaitan dengan hal ini, pembahasan kita pada malam hari ini adalah seputar bulan Syawal, musim kebaikan yang belum usai. Nah, mungkin pembahasan ini sudah sering berulang ya setiap tahun. Tetapi kalau kita mengkaji tentang masalah ini, ternyata banyak hal-hal yang baru yang mungkin baru kita ketahui. Karena banyak sekali referensi yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan pembahasan ini. Ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang makna daripada Syawal itu sendiri. Nah, dari sisi bahasa, setidaknya para ulama menyebutkan 3 makna daripada Syawal. Ya. Nah, yang pertama, Syawal itu berasal dari kata syala yashuru, yang berarti mengangkat. Ya. Maka disebutkan di dalam lisan Arab oleh Ibnu Mandur rahimahullah, dalam bahasa Arab disebutkan syalatun namah di dalamnya. Jadi unta betina itu mengangkatkan atau menaikkan ekornya. Jadi ini sebuah fenomena alam yang terjadi di Arab Saudi atau Timur Tengah secara umum, di mana pada musim panas yang namanya unta betina itu menaikkan atau mengangkatkan ekornya. Jadi nanti setelah Ramadan, mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu disebut dengan musim panas. Maka sekarang kalau mulai bulan Syawal sampai Zulhijjah ini ada libur musim panas. Jadi nanti libur ini nanti setiap aktivitas secara resmi seperti sekolah dan lain sebagainya itu akan libur. Karena nanti itu juga berkaitan dengan kegiatan ibadah haji. Ya. Nah, ketika suhu panas inilah yang menyebabkan unta betina itu mengangkatkan ekornya dengan tujuan sebagai isyarat kepada unta jantan agar tidak dikawin. Nah, di antara unta jantan dan unta betina itu ada bahasa yang mereka saling memahami. Ya, ketika unta betina itu mengangkatkan ekornya, ini satu isyarat ya bahwasanya dia enggan untuk apa? Ya, untuk dikawini atau dibuahi. Ya, seperti itu. Karena memang suhu ketika itu apa? Ya, dalam keadaan panas. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua berasal dari kata tashwil. Nah, tashwil itu maknanya berkurang. Nah, ini juga dikaitkan dengan iklim. Ya, karena biasanya di bulan ini, ya, ketika musim panas, susu unta betina itu apa? Berkurang dan jumlahnya sangat sedikit. Ya, apalagi nanti di puncak musim panas, sehingga nanti para peternak unta
kita dahulu juga mengalami kesulitan karena berkurangnya produksi susu juga di bulan ini. Ya. Nah, dari dua makna ini, ya, akhirnya timbullah sebuah keyakinan yang disebut dengan tatayur namanya. Keyakinan berkaitan dengan anggapan sial karena melihat praktik, ya, ataupun fenomena unta betina yang tidak mau dikawini oleh unta jantan, sehingga orang-orang Arab jahiliyah mereka meyakini bahwasanya bulan tersebut bulan yang pantang untuk melakukan pernikahan. Ya, nah sejak disinilah nanti banyak sekali riwayat yang menyebutkan Nabi SAW dan para sahabat itu menikah atau menikahkan di bulan Syawal. Nanti kita akan jelaskan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi kalau berkaitan dengan hal. Nah, pendapat yang ketiga, ya, Syawal itu berasal dari kata syawwala yang berarti melakukan perjalanan. Nah, karena pada bulan ini itu bulan menjelang, ya, masuknya bulan Haram. Jadi bulan Haram itu mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nanti setelah itu ada bulan Haram yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, 3 bulan ini 3 bulan termasuk bulan Haram. Bulan di mana larangan untuk, ya, melakukan peperangan. Nah, oleh karenanya, ya, banyak sekali, ya, orang-orang yang memanfaatkan bulan tersebut untuk melakukan perjalanan. Untuk apa tujuannya? Merampas harta, ya, musafir. Ya, kalau bahasa kita sekarang membegal, ya, seperti itu. Tujuannya adalah untuk menumpukan harta. Karena nanti setelah masuk Zulqa'dah itu ada larangan untuk melakukan peperangan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah 3, ya, pendapat ulama berkaitan dengan asal usul daripada yang makna daripada syawal. Ya. Nah, di mana nanti, ya, di dalam tradisi kita itu menjadi sebuah tradisi yang namanya syawal. Ya, jadi tambahan an itu, ya, dalam banyak tradisi menunjukkan adanya perkumpulan untuk melakukan sesuatu. Misalkan tahlilan, berkumpul untuk membaca tahlil. Yasinan, berkumpul untuk membaca Yasin. Ya, kemudian apa lagi? Ya, Agustusan, ya, pokoknya an di situ menunjukkan pada perkumpulan. Nah, kalau perkumpulan selain aktivitas yang tadi dikaitkan dengan aktivitas tertentu, juga pasti di situ ada namanya makan. Nah, sehingga ketika orang berkumpul itu melakukan aktivitas, kemudian di situ ada makan, ya, makan, ya, seperti itu. Nah, sehingga Syawal yang itu sudah ada sejak zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, di mana mereka belum mengenal syariat puasa di bulan Ramadan, sehingga sangat keliru anggapan bahwasanya Syawal itu bulan peningkatan amal. Kalau ini kaitkan dengan asal usul daripada ya, bahasa. Karena meningkatkan amal itu tidak hanya di bulan di bulan Syawal. Setiap bulan kita harus meningkatkan ya, amal kita seperti itu. Nah, jadi ini adalah berkaitan dengan asal usul dari penamaan Syawal, ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah tentang amalan bulan Syawal dan keutamaannya. Nah, jadi gabungkan antara keutamaan dan amal-amal yang disunahkan. Ya. Nah, ketika kita
mengkaji lebih dalam lagi, ternyata nanti ada banyak-banyak amal yang memang mungkin belum kita ketahui. Ya. Nah, yang pertama, bulan Syawal itu adalah apa? Pintu gerbang bulan-bulan ibadah haji. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 197 disebutkan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Musim haji itu beberapa bulan yang telah diketahui. Diketahui oleh siapa? Orang-orang yang melakukan ibadah haji. Secara khusus adalah apa? Mereka orang-orang Arab sebelum datang Islam atau setelah datangnya Islam. Karena yang namanya haji ini adalah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi haji itu sudah ada sebelum Islam datang, tapi pelaksanaan haji mereka haji yang dicampuri dengan unsur-unsur kesyirikan. Misalkan apa? Ketika mereka itu tawaf antara Safa dan Marwah. Ketika mereka tawaf, mereka itu menyembelih sembelihan. Kemudian sembelihan atau darah sembelihan itu mereka guyurkan kepada Allah Subhanahu. Sehingga nanti di antara Safa dan Marwah itu ada berhala. Sehingga inilah yang menjadi keberatan para sahabat ketika melakukan ibadah haji, ada tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nah, jadi Safa dan Marwah itu adalah termasuk syiar-syiar Allah. Pada junaha alaihi, maka tidak berdosa ayat tofa bainahuma. Kalian itu bertawaf sa'i antara keduanya. Karena mereka apa? Mereka takut khawatir seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Termasuk nanti dengan apa? Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka melakukan tawaf itu dengan cara apa? Bertepuk tangan dan bersih. Dalam surat Al-Anfal disebutkan wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiyah. Tidaklah tawaf mereka di Baitullah itu kecuali dengan apa? Tepukan dan dengan sirah. Bahkan mereka itu juga apa? Dikisahkan dalam beberapa riwayat mereka melakukan tawaf itu tanpa berpakaian. Karena mereka tahu pakaian yang mereka dapatkan itu dari sesuatu yang haram. Sehingga ketika mereka melakukan ibadah haji harus dalam keadaan suci. Walaupun demikian, tetap mereka mencampurkan ibadah mereka dengan kesyirikan. Nah, oleh karenanya disebutkan dalam penjelasan buku Taisirul Karim Muhammad bin Tafsir Kalamil Manan oleh Syekh Muhammad As-Sa'di rahimahullah, ibadah haji itu adalah ibadah yang telah dipahami atau diketahui waktu pelaksananya oleh orang-orang yang mendapatkan syariat ibadah haji. Tidak sebagaimana ibadah sholat, puasa yang membutuhkan penjelasan khusus tentang masa pelaksanaan. Karena nanti apa? Seperti sholat, puasa di bulan Ramadan itu apa? Belum pernah dilakukan oleh orang-orang Arab Jawa. Nah, maka haji itu telah disyariatkan sejak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan terus berlaku diketahui oleh keturunannya di Jazirah Arab. Sehingga nanti tidak perlu lagi penjelasan haji itu dilakukan di bulan apa. Nah, maka yang disebutkan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat adalah dari bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Artinya apa? Untuk melakukan perjalanan ibadah haji bisa dimulai dari bulan Syawal. Nah, walaupun pelaksanaan hajinya tidak boleh dilakukan di bulan di bulan Syawal. Tetapi nanti apa? Melakukan perjalanannya boleh dilakukan sejak bulan Syawal. Nah, ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini saya kira sudah masyhur ya. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamihi. Nah, tetapi yang ingin kita tekankan di sini bukan masalah fikih bagaimana tata cara pelaksanaan 6 hari di bulan Syawal, tetapi kaitannya dengan penyebutan apa sittan min Syawal. Apakah penyebutan 6 hari di bulan Syawal itu menjadi sebuah keharusan ataukah tidak? Nah, inilah yang dipahami oleh banyak ulama sehingga mereka berbeda pendapat tentang hal tersebut. Nah, pendapat yang pertama disebutkan oleh ulama Malikiyah dan sebagian dalam mazhab Hanafilah, keutamaan puasa hari di 6 hari di bulan Syawal tersebut bisa diraih bagi orang yang melaksanakan bulan Syawal atau bulan setelahnya. Ya, bulan setelah Syawal itu bulan Zulqa'dah. Bahwa hadis tersebut menyebutkan bulan Syawal hanya untuk memudahkan, karena berpuasa setelah Ramadan itu lebih mudah, ya, itu ketika bulan apa? Syawal. Nah, jadi ketika setelah Ramadan selesai, kan suasananya masih apa? Kondisinya masih apa? Ya seperti puasa. Sehingga nanti ketika memulai bulan Syawal itu jauh lebih mudah. Ya, jadi kalau kita bisa bandingkan puasa Ramadan dengan puasa sunnah, jauh lebih apa? Sulit dan membutuhkan kesungguhan untuk puasa sunnah daripada puasa Ramadan. Karena kalau puasa Ramadan ya semuanya puasa. Tapi kalau puasa sunnah itu belum tentu apa? Semuanya puasa. Nah, sehingga nanti apa? Penyebutan sittan min Syawal itu hanya untuk memudahkan saja, bukan sebagai sebuah apa? Keharusan. Ya, jadi kalau misalnya saya baru 4 di bulan Syawal, tinggal 2 ya bisa diselesaikan di bulan Zulqa'dah. Ya, seperti itu. Nah, pendapat yang kedua disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, bagi siapa saja yang terlambat untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal maka bisa menggantinya pada bulan Zulqa'dah. Nah, jadi nanti apa? Diqadha di bulan apa? Zulqa'dah. Kenapa? Karena ini menunjukkan tentang apa? Kesunahan yang sangat dipertahankan, sehingga nanti berlaku yang namanya qadha. Kan kalau sunnah itu biasanya kalau tinggalkan tidak berdosa, ya tidak masalah. Tapi apa? Ya ada anjuran untuk diqadha karena memang kesunahan itu sangat dipertahankan. Sehingga nanti tentang faedahnya segera banyak. Ya, puasa 6 hari bulan Syawal itu ibarat seperti apa? Sholat rawatib setelah sholat wajib. Puasa 6 hari bulan Syawal ini sebenarnya apa? Tanda diterimanya puasa di bulan Ramadan. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini sebenarnya apa? Ya, penggenap untuk pahala puasa wajib selama 1 bulan seterusnya. Ya. Nah, pendapat yang ketiga, ya, tidak mendapatkan keutamaan kecuali dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi nanti penyebutan Syawal ini menurut pendapat ketiga adalah sesuatu yang memang diharuskan. Kalaupun itu dibolehkan di bulan selain Syawal, tetapi pahalanya berbeda. Jadi kalau 6 hari di bulan Syawal pahalanya seperti apa? Pahala puasa wajib. Tapi kalau 6 hari di luar bulan Syawal, maka apa? Itu pahalanya seperti puasa sunnah saja. Ya. Nah, tetapi ala kulihal kesimpulannya adalah apa? Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, karena ini sesuatu yang sifatnya ya, sunnah, tidak mengqadha pun juga ya, tidak mengapa.
Nah, tetapi tetap hadis Nabi yang menjelaskan 6 hari di bulan Syawal itu menunjukkan keutamaan daripada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kemudian yang ketiga adalah anjuran melangsungkan pernikahan di bulan Syawal. disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahwadha indahu minni qala wa kanat Aisyah tustahabbu an tadkhula nisa'aha fi Syawal. Jadi Rasulullah SAW itu menikahiku di bulan Syawal dan malam pertamanya di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian beliau selain aku. Nah, istri merasa lebih diperhatikan. Padahal kita lihat istri Nabi yang paling sangat dicintai oleh Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid. Bahkan dalam sirah itu ada namanya apa? Ya, cinta pertama Nabi yang kandas. Ya, Nabi itu punya kisah cinta yang kandas, pernah ditolak. Ya, nanti bisa dibaca di buku sirah. Ditolak oleh seorang wanita, anak daripada pamannya, yaitu Ummu Hani. Ya, Ummu Hani karena anak dari Abu Thalib. Ya, jadi Ummu Hani ini menjadi cinta pertama Nabi sebelum Nabi akan menjadi Nabi Rasul. Ya, tetapi ditolak. Ya, sampai ketika Nabi itu hijrah, ya, kemudian kembali lagi ke Mekah setelah peristiwa Fathu Mekah, dan Ummu Hani itu sudah menikah, kemudian suaminya meninggal. Ya, Nabi itu datang, tapi tetap akhirnya ditolak. Ya, seperti itu. Nah, itu kisah Ummu Hani itu. Dan ternyata orang seperti Nabi aja juga pernah ditolak ya, cinta. Ya, seperti kita ya biasanya. Ya. Nah, maka Imam Nawawi menjelaskan tujuan Aisyah itu mengadakan demikian sebagai sebuah sanggahan terhadap keyakinan jahiliyah khurafat yang berada di kalangan masyarakat awam bahwa dimakruhkan menikah atau melakukan malam pertama di bulan Syawal. Ini adalah keyakinan yang salah yang tidak memiliki landasan. Bahkan keyakinan ini merupakan peninggalan masyarakat jahiliyah karena adanya keyakinan kesialan tatayur. Nah, kalau di kita kan lebih banyak di bulan Muharram, bukan di bulan Syawal dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah mengqadha puasa bulan Sya'ban. Ya. Jadi bulan Sya'ban pun juga bulan yang dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian bisa diqadha itu di bulan Nah, ini setiap hal-hal yang sunnah yang sangat dianjurkan kita boleh juga mengqadhanya kalau kita terlewat. Seperti misalkan sholat sunnah rawatib sebelum subuh itu bisa diqadha setelah kita sholat subuh atau nanti setelah terbit matahari, ya, kita bisa mengqadha. Atau seperti sholat witir yang terlewat maka bisa juga diqadha setelah terbit matahari dengan catatan ditambah 1 rakaat. Kalau kita biasa witir 3 rakaat, maka ketika dilakukan dengan cara qadha di siang hari setelah terbit matahari tinggal ditambah 1. Jadi tidak witir dong. Iya, memang karena sholatnya dilakukan di siang ya, karena akhir daripada sholat malam itu adalah di witir. Tapi karena dilakukan di siang hari, maka itu menjadi tinggal ditambah 1. Ya. Nah, maka disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang laki-laki, apakah
berpuasa di awal, tengah, akhir bulan? Maka itu menjawab tidak. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau telah melakukan puasa Ramadan, berpuasa 2 hari sebagai pengganti puasa sunnah yang terbaik. Ya. Nah, termasuk juga nanti apa? Ya, mengqadha i'tikaf. Jadi Nabi SAW itu mengqadha i'tikaf di bulan Syawal ketika dia pada 1 tahun, pada tahun tertentu dia melewatkan i'tikaf karena melakukan perjalanan. Bahkan Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa? I'tikaf. Ya, walaupun itu apa namanya sunnah, ya seperti itu. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Bahkan istri-istri Nabi juga tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Nah, ini boleh nanti mengqadha i'tikaf di bulan Syawal. Kalau tidak sempat, misalkan kita i'tikaf di 10 hari terakhir daripada bulan ya. Nah, maka nanti penjelasan itu Allah Taala ya di dalam Sahih Bukhari disebutkan i'tikaf di bulan Syawal dan di bulan lainnya hukumnya mubah bagi mereka yang ingin melakukan sebagai ganti atau ongkos. Nah, yang berikutnya adalah melaksanakan umrah. Ya. Nah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, dahulu kaum Quraisy berpandangan bahwa umrah di bulan haji termasuk kejahatan yang paling besar di muka bumi. Mereka mengganti bulan Muharram menjadi bulan Safar dan mereka mengatakan apabila luka telah sembuh, bekas-bekas haji sudah hilang dan bulan Safar telah berlalu, maka barulah dihalalkan umrah bagi mereka yang hendak menunaikan zakat. Lantas Nabi SAW dan para sahabat tiba di Makkah pada hari ke-4 bulan Zulhijjah. Mereka bertalbiyah untuk melaksanakan haji. Kemudian Nabi memerintahkan mereka agar menggantinya menjadi umrah. Hal tersebut terasa berat bagi mereka sehingga mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa saja yang diperbolehkan? Beliau menjawab semuanya itu amal bagi. Nah, Nabi itu 4 kali umrah. Dalam satu riwayat disebutkan 4 kali itu di bulan Zulqa'dah. Tapi kalau Ibnu Hajar Asqalani 3 kali di bulan Zulqa'dah, 1 kalinya di bulan Syawal. Ya, 1 kalinya di bulan Syawal. Sedangkan haji yang dilakukan oleh Nabi itu adalah 1 kali, yaitu haji haji. Nah, sehingga nanti pelaksanaan ibadah haji itu juga dibarengkan dengan pelaksanaan ibadah umrah. Nah, cuma nanti beda-beda. Ada yang disebut dengan haji ifrad, haji qiran, dan haji semuanya itu pelaksanaan haji yang dibarengkan dengan umrah. Nah, cuma bedanya yang lebih ringan seperti haji haji tamattu. Haji tamattu itu umrah dulu, baru setelah itu nanti tahallul, baru setelah halul nanti melakukan ibadah haji, setelah itu tahallul. Jadi 2 kali tahallul. Nah, berbeda nanti dengan haji yang qiran. Haji qiran bisa saja ada umrah dulu tapi tidak tahallul. Berat, karena nanti harus pakai pakaian ihram sampai nanti ya, kalau ifrad nanti itu bisa dilakukan sendiri. Jadi intinya adalah mengibarkan antara ibadah haji dengan pelaksanaan umrah di bulan-bulan haji seperti bulan Syawal. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembahasan tentang hadis-hadis lemah atau hadis palsu seputar bulan Syawal. Nah, disebutkan di dalam buku kitab Al-Mawdu'at oleh Imam Ibnu Jauzi, disebutkan bahwa siapa yang sholat pada malam Idul Fitri 100 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah sekali dan surat Al-Ikhlas 10 kali. Ini hadisnya hadis palsu. Jadi menghidupkan malam di bulan malam takbiran itu
sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi tersebut. Menghidupkan malam ya, bukan berarti nggak boleh sholat malam kalau pas malam takbir boleh. Ya, tapi maksud dengan menghidupkan malam itu apa? Ya mulai dari terbenamnya matahari sampai nanti apa terbitnya malam. Ya. Nah, hadis yang kedua disebutkan juga oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat Idul Fitri di rakaat pertama baca Al-Fatihah, sholat dia telah membaca semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Ya. Nah, hadis yang ketiga ya disebutkan juga ya oleh Imam Asy-Syaukani dalam Al-Qawaid Al-Majmu'ah, termasuk sunnah sholat 12 rakaat setelah sholat Idul Fitri dan 6 rakaat setelah Idul Adha yang dilakukan di rumahnya. Ya. Nah, hadis yang keempat, siapa yang menghidupkan 4 malam untuk beribadah maka dia wajib masuk surga. Malam Tarwiyah dalam Zulhijjah, malam Arafah tanggal 9 Zulhijjah, malam Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat ya, kalau di masjid apa di Madinah dan sebagainya, takbiran itu mulai dari maghrib sampai Isya. Setelah Isya ya sudah pulang. Ya kalau kita kan takbiran terus, ya takbiran itu juga ada tadi ya masalah tradisi juga antara ini tradisi atau termasuk hal yang mungkin apa ya pada sebagian tempat dan lain sebagainya menjadi hal yang sifatnya apa? Hanya sekedar guna-guna saja. Ya, ya ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatif. Ya, masa takbiran sampai joget, ya takbiran sampai pakai apa? Namanya sound system ya. So, yang dekornya seperti apa gitu kan? Ya, kemudian pawai seperti itu. Ya, akhirnya ya menjadi satu hal yang sifatnya yang guna-guna saja. Jadi siar daripada takbir itu sendiri yang bagian daripada ibadah, sehingga ruhnya itu menjadi apa? Ya, hilang. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini mungkin Bapak Ibu yang berada oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pembahasan seputar bulan Syawal, ya, bulan muslim kebaikan yang belum usai, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma Islam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya jam berapa? Pak Bupati mungkin kami persilakan kalau satu pertanyaan berkaitan dengan tema ataupun yang lainnya. Monggo sambil menunggu waktu sholat Isya. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Oke, monggo Mas.